Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 7 indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 1. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar yang pertama, menentukan kata sulit dari teks suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, kita akan menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Dan yang ketiga, kita akan menjelaskan jenis-jenis tentang gaya. Yuk untuk lebih jelasnya kita masuk pada pembelajaran. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apa sajakah itu? Untuk mengetahuinya, mari kita membaca teks berikut ini. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukanlah cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri dari 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, tadi kita sudah membaca teks tentang suku bangsa di Indonesia. Nah, di sini terdapat 4 gambar suku-suku yang ada di Indonesia. Yang pertama, ada gambar dari suku Dani dari Papua. Yang kedua, ada gambar suku Tengger dari Jawa. Yang ketiga, ada suku Batak dari Sumatera Utara. Yang keempat, ada gambar dari suku Nias dari Sumatera. Nah, selanjutnya ada tugas. Yang pertama, tulis di buku catatan 5 kata-kata sulit yang terdapat pada teks yang telah kita baca sebelumnya. Lalu, cari artinya ya. Yang kedua, tuliskan pokok pikiran paragraf 1 dan 2 di buku catatan. Tugasnya dikerjakan di buku catatan ya. Lalu, dikumpulkan ke Google Classroom. Coba perhatikan alat transportasi tradisional berikut. Terdapat 3 transportasi tradisional. Yang pertama ada bendi, yang kedua ada pedati sapi, dan yang ketiga ada pedati kerbau. Apakah ketiga alat transportasi tradisional tersebut memiliki kesamaan? Ya, ketiga alat transportasi tradisional berikut memiliki persamaan, yaitu sama-sama memanfaatkan tenaga hewan. Yang pertama, bendi. Bendi tersebut memanfaatkan tenaga kuda. Yang kedua, pedati sapi memanfaatkan tenaga sapi. Dan yang ketiga, pedati kerbau memanfaatkan tenaga kerbau. Setelah kita mengamati 3 gambar alat transportasi tradisional, muncullah pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama,
apa yang terjadi ketika kuda menarik bendi? Yang kedua, apa yang terjadi ketika kerbau atau sapi menarik pedati? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya, ketika kuda, kerbau, atau sapi yang menarik bendi atau pedati, maka yang terjadi adalah bendi atau pedati akan bergerak mengikuti arah hewan tersebut. Begitu jawabannya. Kemudian, lakukan kegiatan berikut ini di rumahmu. Yang pertama, dorong meja belajarmu secara pelan-pelan sehingga bergeser, lalu tarik ke posisi semula. Yang kedua, angkat tas sekolahmu lalu letakkan lagi ke posisi semula. Yang ketiga, ambil selembar kertas yang tak terpakai lalu lipat atau remas kertas tersebut. Setelah melakukan 3 kegiatan tersebut, maka buatlah tabel seperti berikut di buku catatan ya. Aktivitas yang telah dilakukan seperti mendorong meja, mengangkat tas, dan melipat kertas tersebut dipengaruhi oleh gaya. Apa itu gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Contohnya, menarik dan mendorong meja. Coba perhatikan gambar berikut. Kamu telah mengetahui pengertian gaya. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut, lalu jawablah pertanyaan pada setiap gambar. Gambar yang pertama, ada gambar seseorang yang sedang mendorong mobil. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Yang kedua, gambar lampu. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Yang ketiga, ada gambar magnet. Apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Yang ketiga, ada gambar buah yang jatuh dari pohon. Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Yang kelima, ada gambar anak yang sedang mendorong kursi. Apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Nah, dari kelima gambar di samping dapat disimpulkan bahwa mereka dapat bergerak atau berpindah itu karena dipengaruhi oleh gaya. Nah, dari kelima tersebut dapat disimpulkan bahwa ada 5 macam gaya, antara lain yang pertama ada gaya otot, yang kedua gaya listrik, yang ketiga gaya magnet, yang keempat gaya gravitasi, dan yang kelima ada gaya gesek. Nah, berikut merupakan contoh gambar dari kegiatan yang menggunakan gaya otot. Yang pertama tuh ada kegiatan tarik tambang. Yang kedua ada kegiatan seorang ibu yang sedang menggendong anak. Yang ketiga ada kegiatan pedati sapi. Dan yang keempat ada kegiatan seseorang yang sedang membuat gerabah. Apa itu gerabah? Ada yang sudah tahu apa itu gerabah? Gerabah merupakan suatu kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Untuk lebih jelasnya, apa itu gerabah, Ibu akan menugaskan kalian untuk membaca teks tentang seni gerabah di Indonesia. Nanti teksnya dibaca ya. Nah, pembelajaran telah selesai. Kita hari ini sudah belajar apa saja? Nah, hari ini kita belajar tentang suku bangsa yang ada di Indonesia. Kemudian kita belajar tentang alat transportasi tradisional. Lalu kita belajar tentang macam-macam gaya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.